Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mawar. Saya dari Fakultas PEBI, Prodi Ekonomi Syariah, mahasiswi dari kampus IAIN Langsa. Baik, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kerja sama tim dan komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya di sini ada kerja sama tim dan komunikasi dalam organisasi. Kerja sama tim bagaikan roda penggerak dalam organisasi, karena di setiap individu bagaikan gigi roda, memiliki peran dan keunikan masing-masing. Dan di sini juga ada definisi kerja sama tim. Apa itu kerja sama tim? Kerja sama tim adalah upaya bersama dari anggota tim untuk mencapai tujuan bersama melalui kolaborasi dan sinergi. Dan ada juga manfaat kerja sama tim. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, menghasilkan ide yang kreatif, membangun hubungan yang kuat, dan meningkatkan kemampuan dan mengoptimalkan output dalam tim. Dan di sini juga ada solusi tantangan kerja sama tim. Ada 3 solusi tantangan kerja sama tim. Ada membangun kepercayaan, komunikasi yang efektif, menghargai perbedaan. Membangun kepercayaan berarti dengan menghargai antar tim dan membangun interaksi. Nah, kalau komunikasi yang efektif itu berarti dengan membuat diskusi yang menarik tanpa adanya unsur membuat tim menjadi pecah. Menghargai perbedaan berarti dengan tidak adanya pilih kasih. Selanjutnya ada peran komunikasi dalam kerja sama tim, di mana di dalam ini terdapat pentingnya komunikasi. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk mencapai kerjasama tim yang lebih efektif. Ada juga definisi komunikasi. Apa itu komunikasi? Nah, komunikasi adalah proses penyampaian informasi antara individu atau kelompok untuk mencapai pemahaman bersama. Baik, di sini juga ada jenis-jenis komunikasi. Ada jenis komunikasi verbal, nonverbal, tertulis, dan digital. Bagaimana contoh misalnya komunikasi verbal? Berarti dia suatu percakapan antara 2 orang di dalam sebuah ruangan misalnya. Kalau misalnya contoh komunikasi nonverbal, yaitu mengangguk sebagai tanda setuju atau pengertian, ataupun melambaikan tangan sebagai salam atau perpisahan. Nah, selanjutnya bagaimana contoh komunikasi yang tertulis? Seperti surat resmi kepada klien atau partner bisnis. Nah, kalau misalnya contoh komunikasi digital, yaitu seperti mengirim pesan, teks, antara 2 orang menggunakan aplikasi perpesanan atau memposting di media sosial seperti Twitter atau Instagram. Nah, di setiap komunikasi itu memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan informasi atau ide antara pengirim dan penerima pesan. Ada hambatan komunikasi. Hambatan pada umumnya itu dia ada 3. Yang pertama ada bahasa, ada perbedaan budaya, dan juga persepsi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada cara meningkatkan komunikasi dalam tim. Ada strategi peningkatan. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif. Yang kedua, feedback yang konstruktif dan penggunaan teknologi. Baik, selanjutnya ada peran penting pemimpin. Dalam kerjasama tim, tetap harus ada yang namanya pemimpin yang mampu menyatukan seluruh tim, baik dari lisan maupun dari tindakan. Dan di dalam kerjasama tim, itu berpengaruh terhadap hasil output. Peran tim dan pemimpin sangat berpengaruh besar terhadap hasil yang akan diberikan ke perusahaan, atau lainnya menjadi tolak ukur sejauh apa tim menjadi baik ketika melakukan pekerjaan yang baik maupun yang sulit. Dan ada juga membangun tim yang solid. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, menseleksi anggota tim yang tepat. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Dan yang ketiga, untuk menetapkan tujuan yang jelas. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan feedback. Proses evaluasi. Nah, melakukan evaluasi berkala dan memberikan feedback yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Komunikasi dalam organisasi modern. Teknologi komunikasi. Penggunaan teknologi untuk mendukung komunikasi yang lebih efisien dan efektif dalam organisasi. Praktek terbaik.
Ada 3 melakukan praktik terbaik, yaitu yang pertama mengadakan pertemuan rapat, yang kedua menggunakan platform kolaborasi, yang ketiga mendorong keterbukaan dalam transparansi. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasannya kerjasama tim dan komunikasi yang efektif adalah 2 elemen kunci yang saling mendukung dalam mencapai kesuksesan suatu organisasi. Kerja sama tim memungkinkan anggota untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan memanfaatkan kekuatan masing-masing. Dan sementara komunikasi yang baik memastikan bahwa informasi mengalir dengan lancar, mengurangi potensi konflik, dan membangun kepercayaan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dan menerapkan strategi-strategi yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, dan hubungan antar anggotanya, sehingga mereka mampu mencapai tujuan bersama dengan lebih baik. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Jika merasa kurang memahami, alangkah baiknya untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan untuk melihat dan mendengar video ini hingga akhir. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.